Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Pak Dirut, Pak Sunarso, Pak Wadirut, Pak Catur, eh, Pak Rabin, eh, Bu Rofikoh, Wakomut, dan segenap jajaran direksi dan Dewan Komisaris, para pembicara yang hadir. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf dari Pak Menko, beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini dan mewakilkan kepada kami karena sebenarnya semalam kita baru landing, Pak Dirut dari Afrika. Kita dari Kenya, DRC, Kongo, dan Zimbabwe ya. Kita lagi mengeksplor, Pak Dirut, pasar untuk Indonesia di sana ya. Karena rupanya kayak seperti Kenya itu ekonominya cukup berkembang. Mereka juga memiliki East Africa Economic Community ya, jadi pasar bebas di negara-negara Afrika Timur. Ini juga menjadi potensi untuk menjadikan Kenya sebagai hub ekspor kita di Afrika ke depannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin paparannya bisa ditampilkan. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut sudah sangat lengkap dan cukup komprehensif ya terkait dengan bagaimana peran BRI dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan juga finansial inklusi ya. Di sini kami akan memaparkan sedikit ya tentang bagaimana dari sisi investasi dan dari sisi digitalisasi yang dilakukan pemerintah, ini juga kita harapkan bisa mendorong pertumbuhan UMKM dan inklusi keuangan. Saya kira ini tadi di slide ini sudah bisa terlihat, ini tadi Pak Dirut juga sudah menyampaikan bagaimana potensi perlambatan di 2023. Kalau kita lihat ini Global Trade Indicator dari Baltic Dry Index ini terkait dengan sebenarnya tarif kapal ya untuk komoditas-komoditas utama dunia ini juga terus menurun. Kalau kita lihat PMI secara global di Eropa, Cina, Asia, Amerika, Jepang juga menunjukkan tren penurunan. Jadi memang tantangannya 2023 ini saya kira cukup berat. Slide berikutnya kalau kita lihat dari sisi komoditas, beberapa komoditas unggulan kita ya seperti CPO, nikel ini juga mengalami tekanan. Saya kira ini juga nanti akan mempengaruhi beberapa daerah-daerah penghasil komoditas ini. Pertumbuhan ekonominya mungkin akan sedikit tertahan dibandingkan dengan periode tahun 2022. Ini adalah satu hal yang harus kita waspadai. Slide berikutnya, namun kalau kita lihat upside risk, kita akan melihat reopening Cina ini akan berdampak positif terhadap perekonomian global dan juga terhadap Indonesia, Pak. Jadi kalau kita lihat Cina ini ekspor kita ke Cina itu saya kira angkanya sudah cukup besar. Kalau nggak salah hampir mencapai kira-kira 60 miliar dolar. Dan ini saya kira jauh dibandingkan dengan nomor 2. Nomor 2 itu kalau nggak salah Amerika Serikat itu di angkanya 27-28 miliar dolar. Jadi exposure kita, perekonomian kita ke Tiongkok ini juga menjadi semakin besar. Kalau kita lihat di sini tabungan ya yang menumpuk di Cina ini karena pandemi COVID ini angkanya cukup tinggi mencapai 1,9 triliun US dollar. Jadi saya kira kalau dengan adanya reopening dari COVID, kemudian banyak konsumsi yang digunakan ya oleh para warga negara Tiongkok, terutama kalau misalnya mereka ke luar negeri, wisata. Kita lihat di Bali kemarin Lion juga sudah membuka penerbangan pertama ya, direct ke Tiongkok. Saya kira ini dampaknya ke Indonesia juga akan cukup signifikan. Slide berikutnya. Ini kalau kita lihat ya bagaimana strategi jangka panjangnya kita ke depan ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini punya kekayaan mineral yang luar biasa, potensi pasar yang sangat besar dan juga potensi renewable energy yang besar ya. Dengan populasi 278 juta, middle class-nya yang cukup tinggi 60-80 juta, tentunya ini menjadi pasar yang sangat menarik untuk investasi masuk ke Indonesia.
Namun strategi utama dari sisi industri kita akan melihat bagaimana kita bisa mengelola sumber daya mineral yang kita miliki. Kita punya nikel terbesar di dunia, timah nomor 2, bauksit nomor 6, tembaga nomor 7 ya. Bagaimana ini semua kita bisa olah dengan renewable energy yang kita miliki sehingga daya hasil dari produk mineral ini memiliki karbon emisi yang rendah. Sehingga daya competitiveness-nya di pasar global ini akan semakin tinggi. Slide berikutnya. Nah, ini kita melihat investasi ini sebagai motor pertumbuhan ekonomi 2023, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi Pak Dirut menyatakan dampak terbesar dari pertumbuhan kredit untuk UMKM ini adalah sektor konsumsi rumah tangga ya. Kita lihat konsumsi rumah tangga ini akan mix. Dampaknya tahun ini ada tekanan dari sisi kenaikan suku bunga, namun juga tadi sudah disampaikan dampak dari konsumsi yang didorong siklus 1 tahun sebelum pemilu ini juga cukup besar. Apalagi sekarang kalau kita lihat pemilunya akan serentak, hitungan kami secara singkat ini spending untuk pemilunya bisa mencapai sekitar 300-an triliun. Kita bisa hitung dari setiap caleg gitu ya, spending mereka untuk pemilu ini, gubernur, bupati gitu, anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2 sampai dengan pusat segala macam ini angkanya bisa cukup besar. Jadi saya kira ini nanti bisa meng-offset sedikit dari tekanan kenaikan suku bunga. Nah, konsumsi pemerintah saya kira ini juga mungkin akan mengalami tekanan karena kita akan kembali kepada defisit 3% dari PDB. Ini juga satu hal yang saya kira juga kita perlu dari sisi pemerintah perlu antisipasi bagaimana spending itu bisa dioptimalkan ke arah belanja yang sifatnya produktif dan memiliki multiplier efek yang tinggi. Nah, ini investasi mundur sebentar ya, mundur. Nah, investasi ini yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Dari segi domestik kita akan lihat tekanan suku bunga ini akan mempengaruhi secara negatif. Jadi kita sedang mendorong investasi yang dari sisi FDI ya. Kita sudah ada pipeline-nya total sampai 2 tahun ke depan, 2 sampai 3 tahun ke depan itu angkanya sekitar 30 miliar dolar. Ini yang sudah kita kumpulkan pipeline-nya. Pipeline ini bukan berarti masih perencanaan ya, tapi mereka sudah tahap konstruksi, sudah tahap apply untuk izin dan insentif. Jadi saya kira ini tinggal bagaimana usaha dari pemerintah untuk mempercepat realisasi dari FDI ini. Dari sisi ekspor, tekanannya saya kira akan cukup lumayan signifikan ya terhadap komoditas-komoditas utama kita. Jadi ini juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga, mempengaruhi beberapa pertumbuhan ekonomi di daerah yang merupakan penghasil komoditas ekspor ini. Tahun lalu ekspor kita mencapai 293 miliar dolar. Saya kira ini adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik. Dan tahun ini kita harapkan mungkin bisa naik sedikit dari angka tersebut karena ada beberapa proyek-proyek hilirisasi yang akan selesai dan juga sudah memulai produksi secara full ya. Slide berikutnya ini adalah contoh hilirisasi kita untuk di sektor nikel. Untuk stainless steel saya kira kita sudah cukup advance, sudah sampai turunan ketiga, bahkan bukan hanya lagi turunan pertama. Kita sedang mengembangkan untuk yang baterai, kita sudah sampai di yang MHP, itu untuk nikel dan kobalt sulfat, sedang dibangun pabrik baterainya di Karawang. Diharapkan akhir tahun ini juga sudah mulai berproduksi ya untuk baterai. Slide berikutnya ini sebagai contoh, ini adalah ekspor produk turunan nikel. Jadi kalau dari 2017 ini angkanya masih 4 miliar dolar, 2022 kemarin angkanya sekitar 33,8 miliar dolar, naik cukup signifikan. Dan nanti kita akan lihat sebenarnya dampaknya ke sektor UMKM di daerah-daerah penghasil nikel ini cukup signifikan. Tahun ini kita estimasi mungkin sekitar 35 sampai dengan 38 miliar dolar ekspor dari nikel dan produk turunannya ini. Jadi kalau estimasi kita harusnya ini sudah bisa menggantikan sawit ya, sebagai ekspor nomor 2 terbesar di Indonesia ya setelah batu bara. Slide berikutnya, ini jadi ke depan kita akan membuat strateginya itu adalah bagaimana investasi ini menyusun satu ekosistem. Jadi bukan lagi proyek by proyek,
hanya untuk smelter atau hanya untuk baterai, tapi kita buat ini sebagai satu ekosistem ya. Jadi dari pertambangannya, kawasan industri untuk pengolahan nikel, lalu untuk baterai material, lalu kemudian untuk mobil listriknya, lalu bagaimana tadi kita bisa menggunakan EBT kita untuk mempower industrial park, di mana industrial park itu ada smelter dan pabrik-pabrik yang lainnya, sehingga ini jadi satu ekosistem yang sangat baik. Ini kalau ekosistemnya ini bisa terbentuk, misalnya dalam satu klaster kawasan industri yang lain-lain, dampak pertumbuhan ekonomi di daerahnya juga cukup signifikan. Dampak terhadap sektor UMKM-nya juga cukup signifikan. Saya bisa tunjukkan sedikit analisis korelasi, slide berikutnya. Slide berikutnya, analisis korelasi, slide berikutnya. Nah ini kalau kita lihat, ini Pak Dirut, dorongan investasi PMA ini korelasinya lebih kuat dibandingkan PMDN terkait investasi tadi di daerah-daerah yang kita bangun kawasan industrinya. Jadi di Sulteng, di Maluku Utara itu korelasinya jauh lebih tinggi dibandingkan PMDN. Kenapa? Karena ketika mereka investasi asing ini masuk ke dalam kawasan industri, kemudian menyerap jumlah tenaga kerja yang mencapai puluhan ribu, UMKM di daerahnya juga ikut tumbuh. Dari segi misalnya di sektor perdagangan, jasa, itu UMKM-nya tumbuh cukup baik di sini. Jadi ini adalah satu hal yang cukup signifikan. Ini bisa dilihat juga misalnya di Maluku Utara. Slide berikutnya, di Maluku Utara ini juga cukup tinggi korelasinya. Jadi kelihatannya dengan model-model pembangunan kawasan industri yang terklaster menciptakan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi, itu kemudian bisa menumbuhkan sektor-sektor UMKM yang baik di wilayah tersebut. Kita lihat misalnya sektor perdagangan, penyediaan akomodasi, dan makanan minuman, ini sektor-sektor yang cukup terdampak signifikan ya. Boleh mundur dua slide. Nah ini juga Nah ini kita lihat juga FDI yang masuk ini juga semakin ke arah Indonesia Timur. Jadi ini juga pemerataan yang diciptakan dari segi investasi asing ini juga berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur ya. Jadi kalau kita lihat share FDI di Jawa itu terus menurun. Di 2021 kemarin mencapai 45%, saya kira di 2022 kemarin angkanya akan lebih kecil ya. Jadi bagaimana kita juga mendorong hilirisasi ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di wilayah Indonesia Timur sehingga pemerataan pertumbuhan ini menjadi lebih baik. Slide berikutnya. Nah, saya kira ini tadi sudah disampaikan ada 65 juta UMKM. Saya tidak akan mengulang lagi. Slide berikutnya. Ini pertumbuhan sektor kreditnya juga terutama untuk yang mikro di 2022 kemarin juga tumbuh cukup baik. NPL-nya juga relatif sekarang sudah mulai terkendali mengarah ke arah turun. Slide berikutnya. Nah, namun memang tadi ini disampaikan bagaimana kita bisa mendorong indeks literasi dan inklusi keuangan. Ini juga satu hal yang saya kira sangat penting. Kita melihat slide berikutnya, ini bisa ditempuh melalui digitalisasi. Jadi kalau kita lihat di zaman COVID kemarin persentase kumulatif pelaku usaha termasuk UMKM yang menggunakan kanal digital ini terus meningkat selama pandemi dan ini angkanya juga semakin besar. Jadi saya kira ini adalah tren yang sangat bagus, apalagi tadi beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan BRI terkait dengan penggunaan big data ya. Kemarin sempat diskusi dengan Pak Komut, Pak Wamentiko, beliau juga sudah cerita terkait dengan hal tersebut. Saya kira ini adalah satu hal yang sangat inisiatif yang sangat baik ya. Karena kalau dengan jumlah usaha mikro yang begitu besar, dengan kredit size yang mungkin juga relatif kecil, kalau harus dilakukan secara manual, saya kira ini juga tidak akan efisien. Slide berikutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Saya ingin contohkan satu, ini adalah melalui e-katalog ya, bagaimana spending pemerintah, government procurement itu diprioritaskan untuk produk-produk yang memiliki lokal konten yang tinggi, terutama di sini kita juga mendorong UMKM untuk bisa onboarding ya di dalam e-katalog. Jadi kalau misalnya pemerintah mau belanja KL itu ya tinggal klik aja di dalam e-katalog ini tanpa melalui proses tender yang lain-lain. Jadi usaha kita adalah bagaimana UMKM ini kemudian bisa sebanyak mungkin masuk di dalam e-katalog ini. Slide berikutnya kita bisa lihat, ini contohnya Bapak Ibu sekalian melalui e-katalog kemarin kita melakukan tender terkonsolidasi untuk laptop
ini efisiensinya bisa mencapai kira-kira 30% ya. Jadi harganya bisa kita turunkan 30%. Jadi government spending-nya bisa lebih efisien, sehingga tadi efisiensi anggarannya bisa kita alihkan untuk slide berikutnya. Nah ini yang onboarding ya, yang udah masuk di produk UMKM yang masuk di e-katalog LKPP saat ini sudah 916.000. Ya ini angka yang cukup besar, targetnya kemarin 2022 itu sekitar 1.916.000, ini data sampai dengan 21 Desember. Sementara yang UMKM yang onboarding digital sendiri di 2022 kemarin sudah 20,76 juta. Ini program yang dari zaman COVID kita terus dorong, bagaimana UMKM ini bisa masuk ke platform-platform digital seperti e-commerce ya. Tapi saya kira yang paling penting ini nanti ada e-katalog di LKPP ini, karena saya kira belanja pemerintah setiap tahunnya mencapai sekitar 105 miliar dolar. Jadi kalau itu kita alihkan dari ekspor, dari impor ya, dari produk-produk impor ke produk-produk dalam negeri, dampak pertumbuhan ekonominya ini akan signifikan. Slide berikutnya. Nah ini terkait dengan ESG, saya kira kalau UMKM tantangan terbesarnya adalah ini initial cost-nya ya untuk menerapkan ESG ini. Tapi kalau kita bandingkan di ASEAN, ini survei dari Dun & Bradstreet ya, untuk beberapa indikator terkait dengan ESG ini Indonesia saya kira fokusnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan rata-rata ASEAN. Saya kira kalau dari sisi UMKM tantangan ESG-nya ya mungkin initial cost-nya ini untuk menerapkan ini juga harus bisa kita turunkan. Lalu bagaimana terkait dengan pengelolaan lingkungan, pengelolaan tenaga kerja, ini juga bisa mengarah kepada praktek-praktek pengelolaan yang baik. Slide berikutnya, saya kira di Undang-Undang Cipta Kerja kita banyak mengeluarkan insentif, kemudahan. Salah satunya adalah terkait dengan di OSS ya, terkait dengan NIB pendaftaran. Jadi ini juga satu hal yang sangat penting kalau misalnya UMKM ini bisa terinstitusionalisasi dengan baik. Saya kira dampaknya nanti terkait dengan proses pemberian kredit, perbankan, yang lain-lain juga akan lebih bagus. Saya kira demikian dari kami, Pak Dirut. Kalau saya boleh titip mungkin bisa melihat Pak pertumbuhan sektor UMKM yang ada di wilayah-wilayah kawasan industri di Indonesia Timur. Karena kalau kita lihat ini korelasinya cukup tinggi Pak. Jadi kalau kita ke Morowali itu di sepanjang jalan ada 3 km sepanjang jalan itu isinya toko-toko dan warung-warung Pak. Karena tadi ya pertumbuhan tenaga kerjanya cukup signifikan di kawasan industri tersebut. Sekarang kalau nggak salah sudah hampir 60.000 tenaga kerjanya. Jadi saya kira ini juga satu pasar yang baik. Kita juga sedang lihat di Wedabe, Pak Dirut. Wedabe ini penduduknya hanya 76.000, termasuk anak-anak kecil yang lain-lain. Tapi di kawasan industrinya sekarang itu sudah hampir 40.000. Ya, jadi kalau kita lihat daya dukung wilayahnya itu udah agak terbatas Pak. Jadi untuk menyediakan makanan segala macam UMKM-nya itu udah agak mentok gitu. Jadi ini kalau mungkin BRI nanti bisa membantu terkait dengan hal tersebut, saya kira ini juga akan sangat baik untuk pertumbuhan dari kawasan industri itu sendiri. Targetnya di WDB ini tenaga kerjanya akan mencapai kira-kira 60.000 juga Pak Dirut. Jadi kalau kita nanti masukkan sama keluarga, sama kontraktor yang lain-lain, angkanya mungkin bisa mencapai lebih dari 100.000. Tentunya itu nanti akan membutuhkan ya makanan gitu ya, barang-barang sandang, papan, ininya tentunya juga akan semakin tinggi. Saya kira demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.